Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh, ya. Dibuka ya, halaman 101 buku tema 2, ya. Di situ ada bacaan tentang penulis teks proklamasi, ya. Di situ kita akan belajar, ya, mata pelajaran bahasa Indonesia, ya, tentang kata baku dan kata tidak baku, ya. Halaman 101, ya. Ditulis di buku tulisnya, ya, bahasa Indonesia tentang kata baku dan kata tidak baku, ya. Nah, kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEBI. PUEBI adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya, ini ada contoh kata-kata, ya, yang baku dan tidak baku, ya. Contoh aktivitas, ya. Nah, aktivitas ini baku, ya. Tidak bakunya aktivitas pakai F, itu tidak baku. Ya, amfibi, ya, yang benar itu amfibi bukan amfibi, ya. Besok yang benar itu, yang baku itu besok bukan esok, ya. Cabai itu baku, kalau cabe bukan baku, ya. Jadwal itu baku, ya, pakai D, kalau jadwal tidak baku, ya, seperti itu dan lain sebagainya. Nanti anak-anak belajar mana kata yang baku dan mana yang kata tidak baku, ya. Selanjutnya kita akan belajar mata pelajaran IPA halaman 103 104. Oke, tentang manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan, ya, ditulis, ya, IPA tentang manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Ini ada manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan, ya. Ini ada gambar lidah buaya. Lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering, ya, seperti kaktus itu lidah buaya itu. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya, ya. Jadi udaranya bisa bersih karena diserap. Ya, daging lidah buaya dimanfaatkan untuk penyembuhan luka luar biasanya. Nah, ini ada contoh lagi, ya, manfaat tumbuhan bakau yang hidup di pantai, ya. Jadi tumbuhan bakau memiliki akar tunjang, ya, yang sangat tinggi itu, ya. Nah, bisa menahan ombak, ya, bisa menahan ombak. Nah, jadi tidak sampai terjadi ombak yang deras karena sudah dihalau oleh pohon bakau itu. Jadi fungsinya untuk menahan dari terjangan ombak itu tumbuhan bakau. Ini ada juga makhluk hidup yang cacing, ya. Cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Ya, anak-anak, jadi cacing itu bisa menyuburkan tanah, ya. Nah, itu cacing, ya. Nah, ini ada manfaat dari domba. Jadi domba kan memiliki bulu tebal, ya, adaptasinya berupa bulu. Nah, ini rambut tebal ini untuk menghangatkan tubuhnya si domba ini, ya. Jadi rambut domba ini dapat dimanfaatkan untuk sebagai bahan pembuat kain wol, ya, untuk jaket itu, ya, domba, ya. Ya, yaitu kita sudah mempelajari IPA, sekarang IPS anak-anak halaman 106, ya. Nanti dibaca sendiri di bukunya, ya, saya jelaskan hanya sedikit saja, ya. Ditulis di buku tulisnya IPS, manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Jadi kemerdekaan itu punya banyak sekali manfaat yang luar biasa, ya. Nah, atas berkat rahmatnya Allah, kita dapat merdeka sehingga kita dapat merasakan pendidikan gratis, dapat merasakan kegiatan yang positif, ya. Dapat menghirup udara segar kemerdekaan. Jadi kemerdekaan merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Kita harus mensyukurinya, ya. Mensyukurinya dengan belajar yang giat, ya. Nah, sekarang kan sudah merdeka, maka harus belajar lebih giat agar berprestasi membanggakan
membanggakan bangsa dan membanggakan negara, seperti itu ya. Nah, ini ada gambar contoh pendidikan ya. Nah, dulu sebelum kemerdekaan tidak bisa anak-anak sekolah dengan bebas ya. Sekarang sudah merdeka, anak-anak sudah dapat pendidikan yang layak, ya. Nah, ini ya. Ini juga ada manfaat kemerdekaan ya. Ini ada contoh perekonomian ya, jual beli di pasar ya. Nah, ini untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, setelah merdeka, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan ya. Misalnya untuk membuka lapangan pekerjaan ya, mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah ya. Jadi ini manfaat kemerdekaan itu sangat banyak anak-anak ya. Kita harus bersyukur ya dengan cara mengisi ya hari-hari kemerdekaan ya dengan hal-hal yang baik ya. Hal-hal yang baik ya, selalu melakukan kebaikan ya, menolong sesama ya, gotong royong ya, dan selalu mengutamakan kepentingan ya, umum daripada kepentingan pribadi ya. Nah, itulah anak-anak ya yang dapat Bapak sampaikan ya. Nanti dicatat di buku tulis, tugasnya yaitu mencatat hal-hal penting ya. Ada 3 mata pelajaran ya, harus lengkap mencatatnya ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.